Ada sebuah titik buta dalam benak manusia yang diam-diam menghancurkan impian jutaan orang setiap harinya. Titik buta ini membuat Anda bekerja keras, menginginkan sesuatu dengan sangat, mencoba lagi dan lagi, namun tetap saja terjebak di tempat yang sama. Sebagian orang menyebutnya sabotase diri, yang lain menyebutnya takdir. Saya lebih suka menyebutnya sebagai enigma vibrasi. Karena Anda lihat, semakin putus asa Anda mencoba mengubah hidup, semakin realitas seolah menutup diri pada Anda. Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah matematika universal. Seolah alam semesta menatap Anda dan berkata, "Kamu sangat menginginkannya. Kalau begitu, aku akan memberimu getaran persis yang kamu pancarkan saat menginginkannya. Kelangkaan." Kedengarannya absurd, saya tahu. Percayalah, ketika saya menghasilkan kurang dari $4.000 per tahun dan hampir tidak bisa membayar sewa, saya juga berpikir konyol untuk percaya bahwa masalahnya bukan kekurangan uang, melainkan kurangnya kesadaran tentang getaran yang terus-menerus saya pancarkan. Sampai hidup membuktikan kepada saya bahwa hukum tarik-menarik tidak pernah menanggapi apa yang Anda inginkan. Ia menanggapi siapa diri Anda. Hari ini saya akan mengungkap setiap mekanisme hukum ini dengan begitu jelas sehingga tidak mungkin lagi Anda terus hidup seperti sebelumnya. Namun berhati-hatilah. Apa yang akan datang mungkin akan membalikkan dunia Anda. Identitas yang Anda bawa di balik mata adalah kekuatan senyap yang mendikte setiap langkah yang Anda ambil, setiap peluang yang Anda lihat atau lewatkan, setiap batasan yang Anda yakini Anda miliki, dan setiap hasil yang berulang dalam hidup Anda seperti gema tak berujung. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk memahami ini. Untuk waktu yang lama, saya percaya hasil yang saya peroleh adalah konsekuensi langsung dari dunia, keadaan, kurangnya pendidikan, kurangnya uang, kurangnya koneksi. Saya pikir saya adalah korban dari takdir yang keras, padahal kenyataannya, saya adalah tawanan dari citra diri yang terdistorsi. Dan disinilah banyak orang salah. Bukan kurangnya pengetahuan yang membatasi Anda, melainkan kurangnya identifikasi dengan orang yang mampu menjalani kehidupan yang Anda dambakan. Saya mengalaminya sendiri ketika saya berpenghasilan kurang dari $4.000 per tahun. Saya bekerja di SPBU, di pabrik-pabrik, mengganti ban, membersihkan lantai, memuat kotak. Dan jauh di lubuk hati, saya melihat diri saya sebagai seseorang yang tidak akan pernah menjadi apa-apa. Saya tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi saya merasakannya. Dan perasaan ini membentuk pilihan-pilihan saya tanpa saya sadari. Ketika sebuah peluang untuk bertumbuh muncul, saya menghindar. Ketika seseorang berbicara tentang kesuksesan, saya merasa kecil. Ketika saya berpikir untuk mencoba sesuatu yang baru, tubuh saya sendiri merespons dengan rasa takut. Paradigma saya melakukan tugasnya, mendorong saya menuju apa yang saya yakini sebagai realitas saya. Dan ini terjadi dengan presisi yang hampir kejam, alam bawah sadar. Anda hanya mengizinkan Anda mengalami apa yang diyakininya pantas Anda dapatkan. Itulah mengapa Anda mungkin ingin menghasilkan lebih banyak, ingin mengubah hidup, memimpikan kebebasan finansial. Tetapi jika jauh di lubuk hati, identitas Anda tetap terperangkap dalam satu-satunya versi diri yang dikenalinya, tidak ada yang akan berubah. Anda akan merasa seperti ada sesuatu yang menahan Anda. Anda akan berpikir Anda kurang fokus. Anda akan berpikir Anda kurang disiplin. Anda akan berpikir itu nasib buruk. Tetapi semua itu tidak nyata. Yang hilang adalah identifikasi. Yang hilang adalah Anda mengenali diri sendiri sebagai seseorang yang lebih besar. Dan pengenalan ini tidak muncul begitu saja. Itu perlu dibangun, dipupuk, diulang, diperkuat. Seperti otot mental yang hanya tumbuh ketika Anda menantangnya. Ada statistik dari Stanford yang selalu saya ulangi, karena itu menjelaskan hampir segalanya. Sekitar 95% dari keputusan Anda diatur oleh alam bawah sadar Anda. Anda hanya memiliki kendali langsung atas 5% dari hidup Anda. Dan 95% itu dioperasikan oleh pola-pola yang terpasang saat Anda masih kecil, sebelum Anda memiliki filter, sebelum Anda tahu apa yang benar atau salah, sebelum Anda memilih apa yang harus dipercaya. Ini berarti bahwa hari ini Anda mungkin seorang dewasa,
Tetapi yang membuat sebagian besar keputusan masihlah anak yang terprogram saat itu. Seorang anak yang mungkin mendengar bahwa uang itu berbahaya, bahwa orang kaya itu serakah, bahwa kesuksesan menjauhkan orang, bahwa Anda tidak cukup baik, dan identitas masa kecil ini terus membentuk kehidupan dewasa Anda. Dan saya ingat dengan jelas, suatu hari ketika ini menjadi jelas bagi saya. Saya bekerja untuk Dinas Pemadam Kebakaran Toronto, mendapatkan gaji yang hampir tidak cukup untuk menutupi pengeluaran saya. Saya merasa terjebak. Namun, setiap kali saya berpikir untuk pergi, sesuatu mengatakan kepada saya bahwa saya tidak mampu melakukan hal lain. Seorang rekan kerja bertanya kepada saya, apa yang sebenarnya ingin saya lakukan dengan hidup saya. Saya membuka mulut untuk menjawab dan tidak ada yang keluar. Tidak ada. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan versi diri saya yang berbeda. Identitas yang saya bawa begitu kecil, begitu terbatas, begitu rapuh, sehingga memikirkan sesuatu yang lebih besar terasa terlarang. Dan begitulah banyak orang hidup, bukan karena kurangnya keinginan, melainkan karena kurangnya izin internal untuk menjadi siapa diri mereka yang sebenarnya. Ketika Raymond Stanford meletakkan buku Think and Grow Rich di tangan saya, dia tidak hanya memberikan sebuah buku, dia memberikan identitas baru kepada saya yang masih terbungkus. Dan ketika dia berkata, lakukan persis seperti yang saya katakan, dorongan pertama saya adalah menolaknya. Karena itu tidak selaras dengan siapa yang saya yakini sebagai diri saya. Identitas lama saya merasa terancam. Tetapi pada saat itu, saya melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Saya setuju untuk bertindak seolah-olah saya adalah seseorang yang lebih besar, meskipun saya tidak sepenuhnya mempercayainya. Dan sikap itu memulai pergeseran dalam identitas saya. Tindakan menciptakan bukti. Bukti menciptakan keyakinan. Keyakinan menciptakan identitas. Dan identitas menciptakan takdir. Orang berpikir identitas mereka berubah ketika keadaan mereka berubah. Tetapi kebalikannya, keadaan berubah ketika identitas meluas. Orang yang perlu Anda jadikan diri Anda untuk menarik kelimpahan bukanlah orang Anda hari ini. Dan itu bukan kritik, itu adalah pembebasan. Artinya Anda tidak terjebak. Anda hanya ketinggalan zaman. Sama seperti ponsel dengan sistem operasi lama tidak bisa menjalankan aplikasi baru. Identitas lama tidak bisa menopang kehidupan baru. Anda tidak perlu menghakimi diri sendiri. Anda hanya perlu memperbarui diri. Sekarang, pikirkan dengan saya. Berapa kali Anda mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak tahu, saya tidak pantas, saya tidak cukup baik, tanpa menyadarinya? Setiap frasa itu bukan hanya sebuah opini. Itu adalah deklarasi identitas. Dan alam semesta merespons siapa yang Anda putuskan untuk menjadi. Bukan apa yang Anda katakan Anda inginkan. Kebenarannya adalah bahwa identitas Anda adalah penulis naskah tak terlihat dalam hidup Anda. Ia memutuskan dengan siapa Anda berhubungan. Berapa banyak uang yang Anda anggap pantas untuk didapatkan, peluang mana yang Anda perhatikan, pintu mana yang Anda lihat, dan mana yang Anda abaikan. Dan, seperti yang terjadi pada saya, Anda hanya akan mulai mengubah realitas Anda ketika Anda mulai merekonstruksi citra diri yang Anda miliki. Dan inilah poin penting, identitas bukanlah apa yang Anda katakan itu, melainkan apa yang Anda rasakan. Itulah mengapa orang mengulang afirmasi positif selama berminggu-minggu dan masih mendapatkan hasil yang sama. Karena mereka mencoba menipu pikiran sadar, tetapi alam bawah sadar tidak menerima perintah tanpa emosi. Ia hanya menerima apa yang Anda rasakan sebagai kebenaran. Jika Anda mengafirmasi kemakmuran, tetapi merasakan ketakutan, alam bawah sadar menyimpan ketakutan itu. Jika Anda mengafirmasi keberanian, tetapi merasakan ketidakamanan, alam bawah sadar menyimpan ketidakamanan itu. Perasaan selalu menang. Identitas yang Anda bawa tidak terpampang di wajah Anda. Ia tersembunyi dalam cara Anda bereaksi terhadap dunia. Ia ada dalam ketegangan yang Anda rasakan ketika memikirkan masa depan. Ia ada dalam cara Anda melihat rekening bank Anda. Ia ada dalam ketidaknyamanan ketika seseorang memuji bakat Anda. Ia ada dalam kesulitan menetapkan harga untuk pekerjaan Anda. Ia ada dalam ketakutan mengambil risiko.
Setiap sensasi ini mengungkapkan versi diri Anda yang masih beroperasi di balik tirai. Namun inilah bagian terpentingnya. Identitas bukanlah hukuman. Identitas adalah kebiasaan. Dan kebiasaan apapun bisa diubah. Sama seperti saya mengubah milik saya dan beralih dari menghasilkan kurang dari $4.000 per tahun menjadi $175.000. Pada tahun berikutnya, Anda juga bisa membangun kembali identitas Anda hingga Anda menjadi seseorang yang mampu menjalani kehidupan yang selalu Anda dambakan. Kehidupan yang menjadi hak Anda, tetapi yang mengharuskan Anda mengenali diri Anda sebagai seseorang yang layak mendapatkannya. Karena pada akhirnya, dunia tidak menanggapi apa yang Anda inginkan. Ia menanggapi apa yang Anda yakini sebagai diri Anda. Dan percaya adalah tindakan penciptaan yang pertama. Getaran adalah bahasa tak terlihat tempat Anda bercakap-cakap dengan alam semesta. Tidak peduli apa yang Anda ucapkan keras-keras, apa yang Anda tulis di buku catatan, atau berapa banyak afirmasi positif yang Anda ulangi di depan cermin. Yang benar-benar membentuk hidup Anda adalah apa yang Anda rasakan secara konstan, diam-diam, dan mendalam. Dan saya harus berkali-kali membenturkan kepala ke tembok untuk memahami ini. Selama bertahun-tahun, saya mengatakan ingin makmur, ingin kebebasan, ingin kesuksesan, tetapi saya bangun setiap pagi dengan beban di dada, takut akan tagihan, khawatir tentang masa depan, dengan perasaan selalu tertinggal satu langkah dalam hidup. Dan meskipun saya tidak menyadarinya, justru getaran inilah yang saya kirimkan ke dunia. Hukum tarik-menarik tidak menanggapi apa yang sangat Anda inginkan. Ia menanggapi frekuensi dominan yang Anda pancarkan. Ketika Anda hidup tegang, khawatir, malu, cemas, berpikir bahwa sesuatu akan selalu salah, getaran ini menciptakan medan magnet yang menarik, keadaan yang kompatibel dengan pola tersebut. Itulah mengapa banyak orang berusaha, berjuang, melakukan segalanya dengan benar, namun tidak ada yang berubah. Tindakannya ada, tetapi getarannya tidak selaras. Dan ketika ada konflik antara apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda rasakan, alam semesta menanggapi perasaan itu. Bukan tindakan yang terisolasi. Saya mengalaminya dengan sangat jelas sehingga tidak pernah saya lupakan. Ketika saya bekerja untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan menghasilkan kurang dari $4.000 per tahun, saya benar-benar percaya bahwa upaya saya tidak diakui, bahwa dunia ini tidak adil, bahwa saya bernasib buruk. Dan sangat mencolok bagaimana, bulan demi bulan, sesuatu akan terjadi untuk mengkonfirmasi hal itu. Pengeluaran tak terduga, peluang yang terlewatkan, kemunduran finansial yang tidak terduga. Saya tidak menyadari bahwa saya sendirilah yang menciptakan kondisi vibrasi agar hal ini terjadi. Seolah saya membawa antena yang hanya disetel untuk menangkap kesulitan. Dan jika Anda mencermati hidup Anda sendiri, mungkin Anda akan melihat pola serupa. Pernahkah Anda mengamati bagaimana beberapa orang sepertinya terus-menerus menghadapi jenis masalah yang sama? Pergulatan hubungan yang itu-itu saja, hambatan finansial yang serupa, sementara yang lain seolah-olah dengan mudah menarik berbagai peluang. Ini bukan tentang hak istimewa, keberuntungan, atau takdir. Ini tentang vibrasi. Setiap orang beroperasi dalam frekuensi emosional, mirip stasiun radio. Mereka yang bervibrasi dengan kelangkaan hanya menyetel frekuensi kekurangan. Mereka yang bervibrasi dengan ketakutan hanya melihat alasan untuk semakin takut. Mereka yang bervibrasi dengan keraguan menerima lebih banyak alasan untuk meragukan. Vibrasi menciptakan filter yang melaluinya Anda menafsirkan dunia. Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan dan merasakan suasana berat bahkan sebelum ada yang berbicara sepatah kata pun? Itu adalah vibrasi. Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang seolah membawa aura ringan alami, seakan seluruh ruangan menjadi lebih cerah? Itu juga vibrasi. Dan sama seperti Anda merasakan energi tempat dan orang, alam semesta merasakan energi Anda dan meresponsnya layaknya cermin yang sangat presisi. Ada penemuan menarik dalam ilmu saraf yang mengungkap bahwa tubuh Anda bereaksi secara emosional bahkan sebelum Anda merasionalisasi suatu pikiran. Medan energi Anda bergeser sebelum logika dapat memproses apa yang sedang terjadi. Ini berarti vibrasi bukanlah ide abstrak. Ini adalah fenomena biologis yang nyata.
Ketika Anda merasa takut, medan Anda menyusut. Ketika Anda merasa bersyukur, medan Anda meluas. Ketika Anda merasa cemas, frekuensi Anda meningkat secara tidak harmonis. Ketika Anda merasa percaya diri, frekuensi itu menjadi stabil. Dan inilah wawasan paling transformatif. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang tubuh Anda berulang kali vibrasikan. Vibrasi adalah penjumlahan dari pikiran, emosi, dan interpretasi Anda. Ini adalah kondisi internal dominan Anda. Bukan yang Anda tunjukkan kepada orang lain, melainkan yang Anda rasakan saat tidak ada yang melihat. Saya teringat sebuah momen spesifik yang membuat saya memahami kekuatan vibrasi secara mendalam. Saya sedang duduk sendiri, memegang tagihan yang sudah jatuh tempo, dan merasakan gejolak familiar di perut yang sudah saya kenal dengan baik. Namun hari itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Alih-alih panik, saya berhenti sejenak, saya bernapas, saya mengamati apa yang saya rasakan. Itu adalah ketakutan, itu adalah rasa malu, itu adalah perasaan kecil. Dan untuk pertama kalinya, alih-alih lari atau mengalihkan perhatian, saya menerima perasaan itu. Dan pada saat itu, saya menyadari bahwa itulah titik vibrasi yang tepat yang menciptakan realitas saya. Itu bukan uangnya, itu bukan pekerjaannya, itu bukan situasinya. Itu adalah itu. Perasaan yang telah saya bawa selama bertahun-tahun, ini membawa saya pada kesimpulan yang menyakitkan, namun membebaskan. Saya perlu mengubah vibrasi saya jika saya ingin mengubah hidup saya. Dan mengubah vibrasi Anda tidak berarti berpura-pura baik-baik saja. Itu berarti melatih pikiran dan tubuh Anda untuk merasakan sesuatu yang baru sebelum realitas berubah. Karena realitas selalu tiba paling akhir. Saat itulah saya mulai mempraktikkan sesuatu yang sederhana, namun kuat. Saya secara sadar memilih keadaan emosional yang lebih baik dari yang sedang saya alami. Ketika saya merasa takut, saya mencari pikiran yang menawarkan sedikit saja kelegaan. Ketika saya merasa kekurangan, saya mencari sesuatu, sekecil apapun, yang bisa saya syukuri. Terkadang hanya lampu yang menyala, terkadang itu adalah makanan hangat, terkadang itu adalah kenangan indah. Dan sedikit demi sedikit, vibrasi saya mulai meningkat. Dan semakin tinggi vibrasinya, semakin banyak peluang mulai bermunculan. Bukan peluang yang luar biasa, hanya peluang biasa yang sebelumnya tidak saya sadari karena vibrasi saya terlalu rendah. Ketika vibrasi Anda berubah, persepsi Anda berubah. Ketika persepsi Anda berubah, pilihan Anda berubah. Dan ketika pilihan Anda berubah, hidup Anda berubah. Vibrasi adalah titik awal dari segalanya. Ini mendefinisikan jenis orang yang Anda tarik, percakapan yang Anda lakukan, ide-ide yang berani Anda coba, situasi yang alam semesta tempatkan di hadapan Anda. Vibrasi Anda adalah benihnya, realitas Anda adalah panennya. Segala yang Anda alami hari ini adalah buah dari vibrasi masa lalu. Segala yang akan Anda alami ke depan adalah buah dari vibrasi yang Anda pancarkan sekarang. Dan hal yang paling mengejutkan adalah bahwa ketika Anda memahami ini secara mendalam, Anda mulai menyadari bahwa tidak ada yang namanya nasib buruk, tidak ada kebetulan, tidak ada takdir yang ditetapkan. Yang ada adalah frekuensi, dan frekuensi bisa dipilih. Hidup tidak terjadi pada Anda. Hidup merespons Anda, seperti gema energik. Jika Anda mengubah apa yang Anda rasakan, Anda mengubah apa yang Anda tarik. Dan ketika Anda mengubah apa yang Anda tarik, semuanya berubah. Anda hanya menarik apa yang secara emosional bisa Anda akui sebagai bagian dari realitas Anda. Dan disinilah kebanyakan orang terjebak bahkan tanpa menyadarinya. Ada perbedaan besar antara menginginkan sesuatu dan menerima sesuatu. Keinginan berasal dari pikiran sadar, dari hasrat, dari niat. Penerimaan lahir dari alam bawah sadar, dari identitas, dari vibrasi. Dan hukum tarik-menarik hanya merespons penerimaan. Selalu. Saya menghabiskan sebagian besar hidup saya tanpa memahami hal ini. Ketika saya mengatakan ingin kemakmuran, ingin kebebasan, ingin mengubah hidup saya yakin saya tulus. Namun ketika saya mengizinkan diri saya membayangkan situasi konkret seperti menghasilkan penghasilan $100.000 per tahun, sesuatu di dalam diri saya akan menyusut. Tubuh saya bereaksi seolah kemungkinan itu adalah ancaman. Itu bukan hanya ketidaknyamanan biasa,
itu adalah penolakan emosional, semacam itu bukan untukmu. Dan selama penolakan itu ada, tidak peduli seberapa besar saya ingin berkembang, saya tidak bisa menarik apapun di luar apa yang sudah terasa akrab bagi saya. Sejujurnya, alam bawah sadar berusaha mempertahankan apa yang diketahui, bukan apa yang diinginkan. Ia mencoba melindungi Anda dari apapun yang menyimpang, dari pola emosional yang Anda bawa. Itulah mengapa begitu banyak orang menyabotase kemajuan mereka sendiri. Mereka memulai bisnis, berhasil, tetapi kemudian tiba-tiba goyah. Mereka memulai hubungan yang sehat, tetapi sebagian dari diri mereka tidak percaya bahwa mereka pantas mendapatkannya dan akhirnya menghancurkan segalanya. Mereka menghasilkan uang dan, tanpa menyadarinya, menemukan cara untuk kehilangannya. Itu bukan nasib buruk. Itu bukan karma. Itu bukan takdir. Itu adalah kurangnya penerimaan emosional. Pikirkan tentang pola Anda sendiri. Mungkin Anda merasa tidak nyaman membebankan biaya untuk pekerjaan Anda. Mungkin Anda merasa bersalah ketika Anda menghasilkan lebih banyak daripada anggota keluarga. Mungkin Anda merasa tidak tenang ketika menerima pujian. Mungkin Anda secara otomatis menganggap diri Anda rendah ketika berada di sekitar orang-orang sukses. Semua tanda ini adalah bukti nyata bahwa sistem emosional Anda menolak apa yang secara sadar Anda katakan Anda inginkan. Dan selama penolakan itu ada, daya tarik tidak bisa terjadi. Saya telah menyaksikan ini dalam kehidupan orang-orang yang sangat dekat dengan saya. Saya mengenal individu-individu yang sangat berbakat, yang tidak bisa mempertahankan hasil positif, karena jauh di lubuk hati, mereka masih terpaku pada citra diri mereka sebagai seseorang yang tidak pantas mendapatkan sesuatu yang besar. Salah satunya, sangat brilian dalam apa yang dia lakukan, selalu menemukan cara untuk melewatkan peluang penting tepat sebelum peluang itu terwujud. Dia menyalahkan nasib buruk, tetapi saya melihat kebenarannya. Dia hanya tidak bisa secara emosional menerima besarnya langkah berikutnya. Mekanisme yang sama ini telah menghancurkan banyak karier besar. Saya menyebut Mike Tyson karena dia adalah contoh publik yang menarik. Salah satu petinju terhebat dalam sejarah, dengan ratusan juta dolar mengalir masuk, namun hidupnya benar-benar tidak stabil. Bukan uangnya. Itu adalah citra dirinya. Uang mengalir kepada seseorang yang secara emosional tidak bisa menerima bahwa dia layak mendapatkannya. Dan ketika penerimaan tidak ada, vibrasi akan menolak. Dan ini tidak hanya terjadi pada selebriti, ini terjadi pada orang biasa setiap hari. Seorang wanita yang mendapat promosi dan kemudian mulai berpikir bahwa orang akan menemukan bahwa dia tidak sebaik itu. Seorang siswa cerdas yang menghadapi peluang besar merasa belum siap. Seorang pengusaha yang takut akan kemakmuran karena mereka selalu mendengar bahwa uang menjauhkan orang. Semua ini adalah kurangnya penerimaan vibrasional. Ada momen spesifik dalam hidup saya yang sangat memengaruhi saya. Saya sudah mulai mengubah pola pikir saya. Saya sedang belajar. Saya menerapkan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Raymond Stanford kepada saya. Dan ketika pendapatan saya melonjak untuk pertama kalinya, ketika saya meninggalkan penghasilan $4.000 dan mulai menghasilkan jumlah yang tidak pernah saya bayangkan, sejujurnya saya panik. Seolah-olah saya menjalani hidup sementara, seolah-olah saya adalah penipu yang akan terbongkar. Saya ingat betul duduk di tepi tempat tidur saya, di sebuah apartemen sederhana, berpikir, mungkin saya bukan tipe orang yang bisa mempertahankan jumlah uang sebanyak ini. Pada saat itulah saya menyadari, bukan kemakmuran yang mengubah Anda. Andalah yang berubah dan kemudian kemakmuran itu akan tetap ada. Hidup saya berkembang, tetapi vibrasi saya masih terikat pada versi lama diri saya. Jika saya tidak mengubah penerimaan internal ini, segalanya akan terlepas dari genggaman saya. Dan itu memang akan terlepas, seperti yang terjadi pada banyak orang. Dan inilah yang mungkin sedang terjadi pada Anda. Anda menginginkan lebih, tetapi Anda merasa kecil. Anda ingin tumbuh, tetapi Anda merasa bersalah. Anda ingin pengakuan, tetapi Anda merasa malu. Anda ingin kebebasan, tetapi Anda takut kritik. Anda ingin kelimpahan, tetapi Anda takut terlihat sombong. Emosi-emosi ini bukan tanda bahwa Anda tidak pantas mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ini adalah tanda bahwa Anda belum terbiasa dengannya.
Tubuh Anda bereaksi terhadap hal yang tidak dikenal. Penolakan emosional hanyalah gema dari keyakinan lama yang mencoba mempertahankan diri Anda yang lama. Tetapi ada cara yang sangat spesifik untuk memutus pola ini. Biasakan hal yang baru. Ketika Anda berulang kali mengekspos diri Anda secara mental dan emosional pada ide-ide yang lebih besar dari kehidupan Anda saat ini, sesuatu mulai bergeser, hambatan berkurang, ketidaknyamanan kehilangan kekuatannya. Hal yang mustahil mulai terasa mungkin. Dan apa yang dulu terasa terlalu besar mulai pas. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena Anda berubah di dalam diri. Penerimaan emosional seperti menciptakan ruang di dalam diri Anda, agar kehidupan yang Anda inginkan dapat bersemayam. Ini adalah membiarkan hal baru menemukan rumah vibrasional. Ketika Anda menerima, alam semesta mendekat. Ketika Anda menolak, alam semesta menjauh. Dan ketika Anda mempertahankan penerimaan itu cukup lama, apa yang dulunya hanya mimpi jauh menjadi bagian alami dari kenyataan Anda. Karena pada akhirnya Anda tidak pernah menarik lebih dari yang bisa Anda terima. Dan ketika Anda bisa menerima lebih, Anda menarik lebih banyak lagi. Selalu. Untuk waktu yang lama, saya tidak menyadari bahwa saya hidup dalam narasi yang saya berikan kepada diri sendiri setiap hari. Saya akan bangun, pergi bekerja, menghadapi tantangan, dan dengan setiap kemunduran kecil, saya akan mengulang dalam hati. Memang selalu begini untuk saya. Tidak ada yang pernah berhasil. Saya bahkan mengatakannya dengan nada humor tertentu, seolah itu lelucon, tetapi tubuh saya mempercayai setiap kata, dan getaran yang dihasilkannya membentuk jalan hidup saya. Alam bawah sadar tidak memiliki selera humor. Ia tidak mengevaluasi apakah yang Anda katakan adalah hiperbola atau lelucon. Ia hanya merekam, dan setiap frasa yang diucapkan dengan emosi berubah menjadi perintah internal. Saya menyadari hal ini pada hari ketika, saat mengganti ban berlumuran oli, saya memperhatikan frasa-frasa ini keluar dari mulut saya tanpa saya sadari. Dan itu selalu nada emosional yang sama, kelangkaan, tuntutan, frustrasi, kepasrahan. Seolah-olah saya terhipnotis oleh cerita saya sendiri. Sains menunjukkan bahwa ketika suatu frasa sering diulang, terutama ketika dikaitkan dengan emosi yang kuat, otak mulai memperlakukannya sebagai kebenaran mutlak. Ini memperkuat koneksi saraf tertentu, menciptakan jalur otomatis yang memengaruhi pikiran, pilihan, dan perilaku. Inilah tepatnya yang terjadi pada saya. Tanpa menyadarinya, saya mengulang cerita-cerita yang memperkuat apa yang sudah saya jalani, dan lebih buruk lagi, menciptakan apa yang akan saya jalani. Dan yang paling aneh adalah, selama periode itu, saya tidak menyadari bahwa narasi-narasi ini adalah pilihan. Saya pikir saya hanya menggambarkan kenyataan. Ketika saya mengatakan saya miskin, bagi saya, itu hanyalah fakta. Ketika saya mengatakan saya tidak pernah beruntung, saya benar-benar percaya hidup memang seperti itu. Namun, sebenarnya saya memberikan instruksi vibrasional kepada alam semesta untuk memberikan lebih banyak hal itu, dan hidup mematuhinya. Orang-orang di sekitar saya memperkuat cerita itu, dan saya memperkuat cerita mereka. Sebuah lingkaran getaran negatif, seolah kita semua minum dari sumur yang sama yang terkontaminasi. Dan setiap pengulangan memperkuat paradigma, keyakinan bahwa saya ditakdirkan untuk kehidupan yang kecil, terbatas, penuh usaha, dan sedikit hasil. Hingga suatu hari saat membersihkan lantai sebuah pabrik, sesuatu terjadi yang tidak pernah saya lupakan. Saya terpeleset residu kimia dan terduduk, merasakan dinginnya lantai industri yang keras di punggung saya. Saat saya berdiri, kesal dan lelah, sesuatu secara otomatis keluar dari mulut saya. Tentu saja, ini hanya bisa terjadi pada saya. Dan pada saat itu, untuk pertama kali, saya mendengar suara saya sendiri seolah-olah itu berasal dari orang lain. Itu adalah kejutan. Rasanya seperti melihat pikiran saya dari luar. Frasa itu bergema dan saya merasakan semacam rasa malu yang mendalam, sebuah kesadaran pahit. Saya adalah penulis narasi yang memenjarakan saya. Momen itu menjadi semacam internal. Saya menyadari bahwa cerita yang saya ulang bukan menggambarkan hidup saya. Saya menggambarkan takdir saya.
Saya mengizinkannya untuk terus berlanjut. Saya menjaga agar getaran tetap hidup yang memakan diri saya dan bermanifestasi di setiap area hidup saya. Dan ketika saya memahami itu, saya mulai mengamati cerita orang lain juga. Seseorang akan berkata, "Saya tidak beruntung dalam cinta." Beberapa bulan kemudian, hubungan itu akan kandas. Orang lain akan berkata, "Saya tidak pandai mengelola uang." Dan itulah yang terjadi. Cerita itu menjadi kenyataan, frasa itu menjadi fakta, pikiran itu menjadi takdir. Narasi bukanlah opini, narasi adalah getaran. Getaran adalah frekuensi. Frekuensi adalah daya tarik. Dan daya tarik adalah kenyataan yang termanifestasi. Saya harus mendisiplinkan diri untuk menghilangkan frasa-frasa tertentu dari kosakata saya. Frasa yang tampak kecil tapi beracun. Saya berhenti mengatakan, "Saya tidak beruntung." Saya berhenti mengatakan, "Saya tidak bisa." Saya berhenti mengatakan, "Memang begini saya." Saya berhenti mengatakan, "Itu tidak akan pernah berhasil." Dan sebagai gantinya, saya mulai mengucapkan frasa-frasa yang pada awalnya terasa seperti kebohongan. Tubuh saya bereaksi, alam bawah sadar saya menolak, tetapi saya bertahan. Karena saya tahu bahwa pengulangan akan mulai menulis ulang struktur internal itu. Dan inilah sesuatu yang kuat. Cerita yang Anda ulang tidak perlu mencerminkan kenyataan Anda saat ini. Ia perlu mencerminkan kenyataan yang Anda inginkan. Ketika Anda mulai menceritakan kisah tentang siapa yang Anda inginkan, alam semesta mulai mengatur ulang segalanya, sehingga cerita itu menjadi babak berikutnya dalam hidup Anda. Saya telah melihat orang mengubah seluruh takdir hanya karena mereka memutuskan untuk tidak pernah mengulang frasa tertentu lagi. Dan saya telah melihat orang lain yang tetap terperangkap dalam kehidupan yang sama selama puluhan tahun karena mereka bersikeras mengulang cerita yang mengutuk mereka tanpa menyadarinya. Pertanyaannya bukanlah, apa kenyataan Anda? Pertanyaannya adalah, cerita apa yang telah Anda berikan tanpa Anda sadari? Cerita yang Anda ulang mendefinisikan skrip yang akan diikuti alam semesta untuk membangun hidup Anda. Dan hal yang paling luar biasa adalah Anda dapat mengubah cerita itu kapan saja. Anda hanya perlu mengubah getaran kata-kata yang Anda pilih untuk menggambarkan siapa diri Anda. Dan ketika Anda mengubah cerita, Anda mengubah segalanya. Paradigma itu seperti sistem operasi tak terlihat yang diam-diam mengatur setiap keputusan yang Anda buat, setiap reaksi yang Anda miliki, dan setiap batasan yang Anda yakini ada. Saya menjalani sebagian besar hidup saya tanpa mengetahui bahwa kode ini ada di sana, berjalan di balik layar, mendikte apa yang bisa atau tidak bisa saya capai. Dan itulah mengapa begitu banyak orang, mungkin seperti Anda, merasa terjebak dalam siklus yang berulang. Mereka berpikir mereka secara sadar memilih jalan hidup mereka, padahal sebenarnya mereka mematuhi pola emosional yang terinstal jauh sebelum mereka menyadari adanya pilihan. Saya mengingat dengan jelas hari ketika Raymond Stanford menyerahkan buku Think and Grow Rich kepada saya. Ketika dia berkata, "Lakukan persis seperti yang saya katakan," sebagian dari diri saya menolak. Seolah-olah sistem internal saya sendiri mendengar ancaman. Bukan karena ada yang salah dengan pria itu, tetapi karena paradigma saya mengidentifikasi risiko, menerima bahwa saya bisa makmur tidak sesuai dengan siapa diri saya. Buku itu bukan sekadar buku, itu adalah ancaman bagi diri saya yang lama. Dan itulah mengapa begitu banyak orang merasa resisten ketika mereka menemukan sesuatu yang benar-benar bisa mengubah hidup mereka. Itu bukan kemalasan, itu bukan kurangnya kemauan. Itu adalah paradigma yang sedang membela diri. Mekanisme yang sama ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang mengalami jenis masalah yang sama, mengulang kesalahan yang sama, menarik hubungan yang sama, pekerjaan yang sama, hasil yang sama. Anda bisa mengubah kota, pekerjaan, pasangan, strategi, rutinitas, tetapi jika paradigma tetap sama, cepat atau lambat, Anda akan kembali ke titik yang sama. Karena paradigma tidak memungkinkan Anda untuk menjalani sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini benar tentang diri Anda. Dan saya telah melihat ini terjadi lebih banyak dari yang bisa saya hitung. Suatu hari, seorang pria yang sangat sukses,
dengan karier cemerlang dan riwayat hidup yang akan membuat banyak orang iri, datang kepada saya dalam keadaan frustrasi berat. Dia memiliki segalanya untuk makmur, tetapi selalu mengakhiri bulan dengan kerugian. Seolah-olah uang terlepas dari genggamannya. Berapapun yang dia hasilkan, dia selalu kembali ke titik yang sama. Dan ketika kami mulai bekerja sama, saya memperhatikan sesuatu yang mengesankan. Dia memiliki keyakinan yang tertanam kuat bahwa menghasilkan terlalu banyak uang itu berbahaya, karena itu akan menjauhkannya dari keluarganya. Keyakinan ini, yang terinstal sejak masa kanak-kanak, mengatur setiap pilihan keuangan yang dia buat. Dia pikir dia mengelola uangnya sendiri, tetapi paradigmalah yang menentukan segalanya. Dan ini terjadi pada hampir semua orang. Anda berpikir Anda membuat keputusan logis, tetapi Anda memutuskan berdasarkan kebiasaan emosional lama. Paradigma tidak rasional. Ia emosional. Ia beroperasi melalui jalur resistensi terkecil. Dan jika Anda dikondisikan untuk hidup sederhana, memiliki sedikit terasa aman. Jika Anda dikondisikan untuk berjuang, hidup hanya masuk akal ketika ada kesulitan. Jika Anda dikondisikan untuk mencari validasi, Anda mensabotase setiap situasi di mana Anda perlu menegaskan diri. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah pemrograman. Ada statistik yang selalu membuat saya terkesan. Sekitar 80% orang yang memenangkan lotre kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Dan ini tidak terjadi karena mereka tidak bertanggung jawab, tetapi karena paradigma internal mereka tetap miskin. Mustahil mempertahankan secara eksternal apa yang Anda tolak secara internal. Uang itu datang tetapi identitas tetap sama. Dan dengan identitas lama yang utuh, alam bawah sadar melakukan segalanya untuk mengembalikan tingkat getaran yang sudah terbiasa. Ia menolak kemakmuran, bahkan jika Anda tidak menyadarinya. Dan itulah tepatnya yang terjadi pada saya ketika saya mulai makmur. Ketika pendapatan saya melonjak dari kurang dari $4.000 per tahun menjadi $175.000, saya seharusnya merasa senang, tetapi yang saya rasakan adalah kepanikan. Seolah-olah kapan saja seseorang akan mengetahui bahwa saya tidak pantas mendapatkannya. Saya membayangkan itu semua bersifat sementara. Dan perasaan ini begitu kuat sehingga saya bahkan mensabotase beberapa peluang karena murni takut tidak siap. Masalahnya bukan pernah uang. Masalahnya adalah paradigma yang masih hidup di dalam diri saya, mati-matian mencoba menarik saya kembali ke tingkat kehidupan yang lama. Paradigma itu gigih. Ia tidak berubah karena Anda menginginkannya berubah. Ia berubah ketika Anda secara sadar memutuskan untuk menolak yang lama dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, dan Anda mengulanginya sampai itu menjadi bagian dari diri Anda. Dan ketika paradigma akhirnya berubah, segalanya berubah bersamanya. Apa yang dulunya tampak mustahil mulai terasa alami. Apa yang dulunya menakutkan menjadi akrab. Apa yang dulunya tampak jauh mulai mendekat. Saya selalu mengatakan bahwa paradigma itu seperti termostat emosional. Apapun yang terjadi secara eksternal, hidup Anda akan mengkalibrasi diri ke tingkat internal yang Anda pertahankan. Jika Anda menaikkan suhu internal identitas Anda, getaran Anda, dan penerimaan emosional Anda, dunia luar tidak akan punya pilihan selain ikut naik bersamanya. Ketika itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa bukan dunia yang perlu berubah, melainkan dirimu. Ketika cara pandangmu bergeser, takdirmu pun bergeser. Sebab segala yang kamu alami dalam hidup hanyalah cerminan langsung dari struktur batin yang saat ini kamu bawa. Dan jika kamu menulis ulang struktur itu, kamu membuka ruang bagi realitas yang sama sekali baru untuk terwujud di hadapanmu. Begitulah semuanya dimulai. Begitulah semuanya berubah. Begitulah kamu menciptakan kehidupan yang akhirnya sesuai dengan siapa dirimu di dalam. Tindakan saja tidak pernah cukup untuk mengubah hidupku. Aku sudah mencobanya bertahun-tahun. Aku bekerja keras, bekerja lembur, menerima pekerjaan apapun yang datang, mendorong tubuh dan pikiranku hingga batasnya. Namun realitasku tetap tidak berubah. Rasanya seperti berlari di atas treadmills emosional. Banyak upaya, tetapi sedikit kemajuan. Hanya ketika aku memahami bahwa getaran perlu berjalan seiring dengan tindakan,
Barulah semuanya mulai bergeser. Tidak ada keajaiban dalam upaya itu sendiri. Keajaiban ada pada keselarasan. Dan ini tetap menjadi salah satu kebingungan terbesar yang kulihat pada orang-orang hingga hari ini. Beberapa percaya bahwa sekadar bekerja keras sudah cukup. Yang lain berpikir bahwa hanya merasakan emosi yang tinggi dan menunggu semuanya datang begitu saja sudah cukup. Namun tidak satu pun dari pendekatan ini berhasil dengan sendirinya. Hukum tarik-menarik tidak menghargai usaha buta, pun tidak mengkompensasi mimpi pasif. Ia merespons keselarasan sempurna antara apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan. Aku suka menganggapnya seperti dua roda gigi. Jika hanya satu yang berputar, mesin berguncang, goyah, dan macet. Ketika keduanya bergerak bersama, kenyataan mulai bergerak cepat. Untuk waktu yang lama, hidupku hanyalah tindakan tanpa getaran. Aku bangun pagi, pulang larut, menuruti perintah, mengulang tugas, tetapi di dalam aku merasa kecil, takut, tidak aman, dan frustrasi. Aku bertindak seperti seseorang yang ingin sukses, tetapi aku bergetar seperti seseorang yang yakin tidak ada yang akan berubah. Dan alam semesta selalu merespons getaran terdalam. Itulah mengapa bahkan bekerja 2 kali lipat lebih keras daripada kebanyakan orang di sekitarku, aku tampaknya maju hanya setengah jaraknya. Hidup tidak bergerak berdasarkan kekuatan fisikmu, ia bergerak berdasarkan tanda tangan energimu. Aku ingat dengan jelas momen aku menyadari hal ini. Itu terjadi tepat di awal perusahaan kebersihanku. Aku melakukan segalanya, membersihkan rumah, kantor, tangga, garasi. Aku tidak pilih-pilih pekerjaan, aku menerima semuanya. Namun selama beberapa minggu, tidak ada yang berjalan lancar. Aku pulang ke rumah dengan kelelahan, melihat hasilnya di penghujung hari, dan berpikir, ada yang salah. Tidak mungkin aku bekerja sekeras ini dan menerima begitu sedikit. Dan jauh di dalam itulah yang kurasakan, kekurangan, keraguan, kelangkaan. Seolah-olah getaranku berusaha membatalkan upaya yang aku lakukan. Hanya ketika aku memutuskan untuk menyelaraskan getaranku dengan tindakanku, barulah pintu itu akhirnya mulai terbuka. Aku mulai bertindak seolah-olah bisnis itu sudah berkembang pesat. Aku mulai merasa bersyukur atas klien yang bahkan belum kumiliki. Aku mulai melihat setiap pekerjaan kecil sebagai konfirmasi bahwa aku bergerak ke arah yang benar. Dan pergeseran emosional ini benar-benar mengubah perilakuku. Aku berbicara berbeda, melayani klien secara berbeda, menjual secara berbeda, bergerak secara berbeda. Dan peluang-peluang yang bahkan belum kusadari sebelumnya mulai muncul di hadapanku. Hari itu, aku memahami sesuatu yang mengubah segalanya. Kamu tidak bertindak untuk memiliki. Kamu bertindak untuk menjadi. Dan ketika kamu bertindak sebagai seseorang yang sudah kamu wujud, getaranmu secara alami akan mengikutinya. Namun sebaliknya juga benar. Getaran tanpa tindakan berubah menjadi fantasi. Mudah saja duduk-duduk membayangkan kemakmuran, merasa terpenuhi, memvisualisasikan kekayaan dan masa depan yang lebih baik. Tetapi jika perilaku sehari-harimu tidak mencerminkan getaran itu tidak akan bertahan. Getaran perlu dikonfirmasi oleh tindakan, dan tindakan perlu dipandu oleh getaran. Ini adalah tarian. Dan ketika kamu belajar menari, alam semesta belajar mengikuti ritmemu. Itulah mengapa begitu banyak orang mengatakan hukum tarik-menarik tidak bekerja. Mereka merasakan sesuatu yang tidak mereka pertahankan dalam praktik. Mereka menguatkan kemakmuran tetapi terus dengan kebiasaan kelangkaan. Mereka membayangkan kebebasan, tetapi terus-menerus melakukan perilaku yang memperkuat keterbatasan mereka sendiri. Mereka ingin perubahan, tetapi mereka melakukan segalanya persis sama seperti yang selalu mereka lakukan. Dan alam semesta tidak punya cara untuk mewujudkan realitas yang bertentangan dengan tindakan mereka. Aku perlu melakukan keduanya secara bersamaan, meningkatkan getaranku dan menyesuaikan tindakanku. Ketika aku mulai membayangkan perusahaanku berkembang, aku juga mulai bertindak seperti seseorang yang siap untuk pertumbuhan itu. Aku menginvestasikan pada diriku sendiri. Aku belajar. Aku mengatur waktuku. Aku bangun dari tempat tidur seperti seseorang yang tahu hidupnya sedang berubah, bahkan ketika itu belum terjadi. Getaran menarik tindakan, dan tindakan memperkuat getaran.
Ada momen penting yang menunjukkan kepadaku kekuatan penyelarasan ini. Aku mengunjungi calon klien, dan untuk beberapa alasan, hari itu aku merasa sepenuhnya selaras. Aku tiba dengan percaya diri, berbicara dengan jelas, bertindak dengan kehadiran. Dan ketika aku pergi, aku menyadari bahwa orang itu merekrutku bukan hanya untuk layanan yang kutawarkan, tetapi untuk getaran yang kutransmisikan. Seolah dia merasakan sesuatu yang bahkan tidak kusadari sedang kupancarkan. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah ragu lagi. Getaran membuka pintu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh tindakan saja. Namun serupa dengan itu, tindakan membuka jalan yang tidak bisa dilalui oleh getaran saja. Karena melalui tindakanlah kamu membuktikan kepada alam semesta dan dirimu sendiri bahwa kamu bersedia menerima apa yang kamu inginkan. Ketika kamu bertindak selaras dengan getaran yang tepat, kamu mengirimkan pesan yang jelas. Aku siap, aku menerima, aku layak. Dan pesan itu membawa beban energik yang mengubah segalanya. Dan sekarang datanglah poin krusial dari topik ini. Kamu perlu bertanggung jawab untuk menyelaraskan kedua sisi ini setiap hari. Bukan saat kamu merasa ingin, bukan saat kamu punya waktu. Setiap hari, ketika kamu bangun di pagi hari dan secara sadar memilih keadaan getaran yang akan kamu bawa, serta tindakan yang akan mengkonfirmasi keadaan itu, kamu menjadi arsitek realitasmu sendiri. Dan jika kamu sudah sampai sejauh ini dan merasa bahwa konten ini beresonansi denganmu, bahwa ini membantumu melihat hidupmu dengan lebih jelas, sekarang adalah momen yang tepat untuk mengambil langkah pertama dalam penyelarasan ini. Itulah mengapa aku meninggalkan permintaan ini di sini. Jika kamu menikmati sejauh ini, berlangganan dan tekan tombol suka. Gerakan sederhana ini mengirimkan pesan timbal balik yang kuat kepada alam semesta itu sendiri. Kamu terlibat, hadir, sadar, dan berpartisipasi aktif dalam apa yang masuk ke dalam hidupmu. Karena pada akhirnya, tidak ada yang berubah sampai getaran dan tindakan berbicara bahasa yang sama. Ketika keduanya selaras, hal yang mustahil berhenti ada. Dan saat itulah hidup mulai mengejutkanmu. Perasaan selalu menjadi bagian yang hilang bagiku untuk memahami mengapa beberapa orang maju dengan mudah sementara yang lain tetap terjebak, bahkan ketika belajar, bahkan ketika berusaha, bahkan ketika sangat ingin mengubah hidup mereka. Aku sendiri terjebak dalam perangkap itu selama bertahun-tahun, percaya bahwa cukup dengan berpikir positif, memvisualisasikan hasil besar, dan mencoba menjaga pikiranku fokus pada apa yang kuinginkan. Tetapi di balik semua pikiran itu, ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang menggerakkan hidupku. Getaran emosional yang kubawa setiap hari, dan itulah yang kurenungkan pada hari aku mulai melatih pikiranku untuk merasakan syukur ketika, secara objektif, aku tidak punya apa-apa. Aku tinggal di apartemen kecil dengan perabotan minim, bekerja berjam-jam, dan menghadapi tagihan yang menunggak. Tidak ada alasan nyata untuk bersyukur. Tetapi pada saat itu aku memahami bahwa getaran yang kupancarkan perlu berubah sebelum realitas berubah. Aku perlu belajar untuk merasakan versi baru diriku, bahkan sebelum itu ada di dunia fisik. Ketika aku mulai dengan sengaja memikirkan sesuatu yang memberiku sedikit kelegaan, percikan kehangatan emosional, kadang secangkir kopi panas, kadang fakta sederhana bernapas, kadang ingatan akan nasihat yang pernah kuterima, aku menyadari sesuatu yang luar biasa. Tubuhku merespons sebelum pikiranku. Seolah setiap percikan emosional kecil memicu frekuensi baru. Dan frekuensi itu mulai menarik pikiran yang lebih tinggi, ide yang lebih jelas, dan jalur yang sebelumnya tak terlihat. Dan ini bukan mistisisme. Ilmu saraf menunjukkan bahwa otak tidak membedakan peristiwa nyata dari visualisasi yang syarat emosi. Ketika kamu merasakan sesuatu secara mendalam, sirkuit saraf yang sama aktif, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Perasaan adalah simulasi yang mempersiapkan dasar untuk materialisasi. Dan itulah yang membuatku menyadari bahwa dunia eksternal tidak akan pernah bisa mempertahankan realitas yang tidak dipersiapkan tubuhku untuk rasakan sebelumnya. Perubahan selalu dimulai dari yang tidak terlihat. Orang-orang percaya mereka
perlu melihat untuk percaya. Namun sesungguhnya kamu perlu percaya dan merasa untuk melihat. Realitas hanyalah cerminan tertunda dari getaran yang kamu pertahankan. Aku perlu mengalami ini secara langsung. Aku perlu merasakan kemakmuran sebelum aku bisa makmur. Aku perlu merasa percaya diri sebelum aku mendapatkan hasil. Aku perlu merasa layak sebelum sesuatu yang berharga datang kepadaku. Aku ingat suatu hari tertentu ketika aku duduk di bus pulang ke rumah setelah shift yang melelahkan. Aku menghabiskan sepanjang hari membersihkan tangga dan kantor, dan aku membawa rasa frustrasi yang begitu mendalam sehingga terasa seperti beban fisik di pundakku. Tetapi pada hari itu, aku membuat keputusan. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, aku akan mengubah apa yang kurasakan di dalam. Aku menutup mataku selama beberapa detik dan membayangkan aku sudah memiliki kehidupan yang kuinginkan. Aku membayangkan perasaan bebas, kegembiraan bangun dengan berenergi, dan ketenangan finansial yang belum kucapai. Dan, untuk pertama kalinya, aku merasakan sebagian kecil dari emosi itu. Itu adalah percikan kecil, tapi nyata. Dan percikan kecil itu mengubah segalanya. Karena pada saat itu aku menyadari bahwa getaran tidak dibangun sekaligus. Itu dibangun sedikit demi sedikit, perasaan demi perasaan, pilihan demi pilihan. Dan bagian yang paling dahsyat adalah bahwa ketika getaran energi saya mulai meningkat, saya mulai melihat berbagai peluang yang selama ini sebenarnya sudah ada di depan mata, namun luput dari perhatian saya. Getaran mengubah persepsi, persepsi mengubah pilihan, dan pilihan mengubah hasil. Dan inilah hal yang tidak banyak orang pahami secara mendalam. Anda tidak menarik apa yang Anda pikirkan, Anda menarik apa yang secara konsisten Anda rasakan. Jika pikiran Anda positif, tetapi perasaan Anda diliputi ketakutan, kekurangan, atau rasa tidak berharga, getaran dominan akan selalu berupa ketakutan, kekurangan, atau rasa tidak berharga tersebut. Perasaan adalah tanda getaran yang menentukan apa yang Anda tarik. Pernahkah Anda menyadari, ketika Anda sedang frustrasi, seolah-olah segala sesuatunya jadi serba salah di hari yang sama? Lalu lintas memburuk, suasana hati orang lain menjengkelkan, masalah kecil membesar, semuanya seolah bersekongkol melawan Anda. Itu bukan kebetulan, itu adalah frekuensi. Anda telah memasuki suatu getaran dan mulai menarik segala sesuatu yang sesuai dengannya. Demikian pula ketika Anda memasuki getaran tinggi, meskipun tidak ada yang berubah secara eksternal, hal-hal baik mulai muncul. Orang-orang, ide-ide, percakapan, peluang, solusi, semuanya mulai tersusun kembali di sekitar Anda. Saya belajar bahwa perasaan adalah jembatan antara Anda dan realitas yang ingin Anda ciptakan. Pikiran adalah arah, tetapi perasaan adalah mesinnya. Pikiran menunjukkan jalan, tetapi perasaanlah yang menggerakkan Anda ke sana. Pikiran merencanakan, perasaan mewujudkan. Pikiran mendefinisikan tujuan, tetapi perasaanlah yang mengisi bahan bakar kendaraan. Dan itulah mengapa ketika saya mulai menumbuhkan emosi yang positif setiap hari, rasa syukur, keyakinan, antusiasme, harapan, meskipun pada awalnya terasa dipaksakan, sebuah kehidupan baru mulai terbentuk. Pada awalnya, ini hanyalah perubahan-perubahan kecil, sebuah percakapan yang membuka pintu, klien yang muncul ketika saya tidak menduganya, ide sederhana yang memecahkan masalah lama, tanda-tanda kecil, penyesuaian kecil, kemajuan kecil, namun semuanya dipandu oleh getaran yang saya pertahankan dari dalam keluar. Dan suatu hari, tanpa saya sadari, kehidupan baru yang selama ini hanya saya rasakan selama beberapa menit setiap hari mulai menjadi kenyataan hidup saya. Getaran saya telah tumbuh lebih kuat daripada masa lalu saya. Emosi saya telah tumbuh lebih kuat daripada ketakutan saya. Identitas saya berubah sebelum kenyataan saya berubah. Dan ketika itu terjadi, kenyataan tidak punya pilihan selain mengikutinya. Pada akhirnya, segala sesuatu yang Anda inginkan, benar-benar segala sesuatu, sedang menunggu Anda untuk belajar bagaimana merasakannya sebelum Anda memilikinya. Merasakan sebelum melihat, merasakan sebelum menerima, merasakan sebelum menjadi. Beginilah cara Anda mengubah getaran Anda, dan beginilah cara hukum tarik-menarik akhirnya mulai bekerja
untuk keuntungan Anda. Ketidaknyamanan selalu menjadi tanda paling jelas bahwa saya sedang melintasi batas antara siapa saya dulu dan siapa saya akan menjadi. Tetapi selama bertahun-tahun, saya salah menafsirkan tanda itu. Setiap kali saya merasa takut, saya kira itu adalah peringatan untuk mundur. Setiap kali saya merasa tidak aman, saya kira saya melakukan sesuatu yang salah. Setiap kali ada hal baru membuat saya cemas, saya percaya itu bukan untuk saya. Saya mengacaukan ketidaknyamanan dengan bahaya. Dan karena itu, saya hidup terjebak dalam kehidupan kecil jauh lebih lama daripada yang seharusnya. Ketika pendapatan saya mulai melonjak dari 64 juta rupiah setahun menjadi 2.800.000.000 rupiah, dunia luar seolah akhirnya memberi ruang bagi saya. Tetapi diri batin saya bereaksi seolah dalam keadaan darurat. Seolah setiap kemajuan adalah ancaman bagi diri saya yang lama. Saya ingat satu episode yang sangat spesifik. Saya baru saja menyelesaikan kontrak yang akan sepenuhnya mengubah laju bisnis saya. Saya pulang malam itu dengan perasaan campur aduk antara sukacita dan ketidakpercayaan. Saya duduk di tepi tempat tidur, masih dengan pakaian kerja saya, dan tiba-tiba mulai menangis. Tapi itu bukan tangisan sukacita. Itu adalah ketakutan yang dalam, hampir kekanak-kanakan, seolah-olah saya telah masuk ke ruangan yang bukan tempat saya. Itu adalah paradigma saya yang mencoba bertahan hidup. Kenyataannya, alam bawah sadar dirancang untuk mempertahankan apa yang akrab, bukan apa yang bermanfaat. Ia tidak peduli apakah keakraban itu langka, terbatas, menyakitkan, atau kecil. Jika Anda telah hidup seperti itu cukup lama, itu menjadi tempat aman Anda. Apapun di luar itu terasa berbahaya. Itulah mengapa banyak orang berkata, saya tidak tahu mengapa saya selalu kembali ke titik yang sama. Mereka tidak kembali karena mereka ingin. Mereka kembali karena ketidaknyamanan yang baru terasa lebih besar daripada rasa sakit yang lama. Dan ada fenomena aneh di otak manusia yang menjelaskan hal ini. Ketika Anda mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bertentangan dengan pola lama Anda, otak mengaktifkan wilayah yang sama yang bertanggung jawab atas respons, lawan, atau lari. Bagi sistem internal Anda, mengubah hidup Anda sebanding dengan menghadapi pemangsa, itu tidak rasional, itu biologis. Itulah mengapa perubahan menyakitkan. Itulah mengapa Anda merasa mual, gemetar, cemas, dorongan untuk menyerah, keinginan untuk kembali ke apa yang Anda kenal. Semua ini hanyalah alam bawah sadar Anda yang berusaha menjaga Anda di wilayah yang akrab. Saya mengalami ini secara intens ketika perusahaan saya mulai berkembang. Setiap klien baru seolah menguji saya. Setiap kontrak baru terasa terlalu besar. Setiap peluang baru terasa melebihi kapasitas saya. Saya tidak mengerti bahwa pusaran emosi ini bukan peringatan bahwa saya berada di jalan yang salah, melainkan bukti bahwa saya sedang melintasi batas internal. Saya harus belajar untuk mempertahankan ekspansi itu secara emosional, karena kehidupan yang saya inginkan membutuhkan getaran yang berbeda dari yang selama ini saya miliki. Dan saat itulah saya menyadari kebenaran yang mengubah segalanya. Ketidaknyamanan bukanlah musuh kemakmuran. Ketidaknyamanan adalah gerbang menuju kemakmuran. Jika Anda tidak belajar untuk melangkah melewatinya, Anda tidak akan pernah mencapai sisi lain. Saya ingat suatu hari ketika saya hampir menolak kontrak besar karena saya merasa tidak mampu. Saya merasa kecil, saya merasa tidak siap. Seolah-olah seseorang menawarkan sesuatu yang tidak saya punya izin internal untuk menerimanya. Namun sesuatu di dalam diri saya, mungkin percikan kecil kesadaran yang selama ini saya pupuk, mengatakan kepada saya untuk bernapas dan tetap melangkah maju. Saya menerima kontrak itu, gemetar di dalam hati. Dan itu adalah salah satu momen terpenting dalam hidup saya. Karena pada hari itu, saya membuktikan kepada alam bawah sadar saya bahwa saya bisa bertahan menghadapi hal baru. Saya melangkah melewati gerbang ketidaknyamanan dan menemukan versi diri saya yang tidak akan pernah saya kenal jika saya mundur. Beginilah halnya bagi setiap orang. Orang yang berkembang bukanlah mereka yang tidak merasa takut. Mereka adalah mereka yang bergerak melalui ketakutan. Orang yang makmur bukanlah mereka yang memiliki keyakinan mutlak. Mereka adalah mereka yang bertindak bahkan ketika merasa tidak aman.
Orang yang mengubah hidup mereka bukanlah mereka yang menunggu untuk merasa berani. Mereka adalah mereka yang mengambil langkah maju sementara seluruh tubuh mereka ingin kembali. Dan mungkin Anda sedang mengalami ini sekarang. Mungkin Anda merasa bahwa semuanya menjadi berat, bahwa Anda belum siap, bahwa Anda akan kehilangan kendali jika mengambil langkah berikutnya. Mungkin Anda sedang melihat sebuah peluang dan merasakan dingin yang melumpuhkan di perut Anda. Mungkin Anda telah memulai sesuatu yang baru dan dorongan untuk meninggalkannya sebelum berhasil sudah mulai muncul. Ketidaknyamanan tidak memberitahu Anda untuk tidak melanjutkan. Ketidaknyamanan memberitahu Anda bahwa Anda berada persis di tempat yang seharusnya, karena tidak ada yang berevolusi dalam kenyamanan, tidak ada yang menciptakan sesuatu yang hebat dalam batas-batas yang dikenal, tidak ada yang bertransformasi dalam wilayah emosional yang sama yang selalu mereka tinggali. Ketidaknyamanan adalah bukti bahwa diri lama Anda sedang ditantang, dan ia akan melawan, ia akan mencoba menahan Anda, ia akan mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda tidak mampu. Tetapi ketika Anda melewati resistensi ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hal baru mulai menjadi akrab. Dan ketika itu menjadi akrab, ia berhenti menyakitkan. Dan ketika ia berhenti menyakitkan, Anda menyadari bahwa Anda telah tumbuh. Anda telah tumbuh begitu besar sehingga sekarang, apa yang dulu tampak sangat besar dengan mudah masuk ke dalam diri Anda. Dan itulah mengapa saya selalu berkata, jika Anda merasa tidak nyaman, Anda berada di jalur yang benar. Ketidaknyamanan adalah harga kebebasan. Itu adalah bukti evolusi. Itu adalah jembatan antara siapa Anda dulu dan siapa Anda akan menjadi. Lewati saja, karena di sisi lain ada versi diri Anda yang sudah menjalani segala sesuatu yang Anda inginkan. Saat pemahaman ini semakin mendalam dalam diri Anda, sesuatu secara perlahan mulai menata ulang dirinya, seolah getaran baru menemukan ruang untuk bernapas. Dan ketika itu terjadi, Anda menyadari bahwa orang-orang tertentu, percakapan tertentu, dan jalan-jalan tertentu mulai masuk akal dengan cara yang berbeda. Transformasi tidak berakhir di sini. Ia hanya memperoleh momentum baru, tingkat kesadaran baru untuk Anda bawa melalui hari-hari ke depan. Jika konten ini telah membangkitkan sesuatu dalam diri Anda, sesuatu yang mungkin tidak Anda sadari, bahwa Anda perlu mendengarnya, mohon bagikan video ini dengan seseorang yang spesial, yang mungkin juga mendapatkan manfaat dari kejelasan ini. Terkadang, satu kata saja datang tepat ketika seseorang paling membutuhkannya. Terima kasih telah berjalan bersama saya sejauh ini. Saya berharap dapat melihat Anda di video berikutnya.